Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran informatika. Sebelum kelas kita mulai, baiklah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami analisis materi dulu. Analisis materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester pada mata pelajaran informatika. Nah, sebelum kalian memasuki ke materinya, Ibu akan memperkenalkan dulu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi atau kemampuan dasar yang harus kamu miliki pada setiap pembelajaran. Nah, setiap pembelajaran itu ada 4 kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasar sikap. Nah, ini sikap-sikap yang akan kita biasakan selama kita dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mata pelajaran informatika ada 3 hal yang akan Ibu biasakan tentang sikap, yaitu yang pertama, memberi salam, berdoa, dan bersyukur. Jadi nanti setiap pembelajaran, baik daring maupun tatap muka, kita mulai dengan memberi salam, kemudian kita berdoa supaya berkah, dan yang terakhir kita tutup pembelajaran dengan rasa syukur, ucapan syukur. Kemudian berikutnya kompetensi dasar sosial. Nah, kompetensi dasar sosial yang akan Ibu biasakan pada mata pelajaran informatika adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Dengan keempat karakter ini, Ibu harapkan kalian bisa menjadi pribadi yang membanggakan. Berikutnya, kompetensi dasar pengetahuan. Nah, ini berarti kemampuan pengetahuan yang harus kamu miliki. Nanti ada 4 kompetensi dasar pengetahuan yang harus kamu pahami. Nah, biasanya kompetensi dasar itu disingkat dengan KD. Nah, KD pengetahuannya ada di 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan. Ini biasanya terkait dengan kompetensi dasar pengetahuan. KD 3.1 itu berkaitan dengan KD 4.1. Nah, coba kita bedah satu persatu ya. Jadi, pada kompetensi dasar di semester 1, itu yang pertama adalah mengenal piranti elektronik. Dalam hal ini bisa berupa HP, tablet, atau laptop. Dan fitur dasarnya. Nah, ini merupakan KD pengetahuan. Ini setelah kamu mengenalnya, kemudian kamu harus bisa memanfaatkan piranti tersebut sesuai dengan fitur dasarnya. Ini KD keterampilannya. Terus berikutnya, KD 3.2. KD 3.2 mengenal fitur dasar aplikasi pemroses teks, pemroses lembar kerja, dan presentasi. Jadi kalau kita mempelajari informatika itu kan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kita memberi dan menerima sebuah pesan. Nah, pesan itu biasanya berupa teks, berupa angka, dan berupa grafis. Nah, makanya kita pelajari juga bagaimana fitur dasar aplikasinya. Setelah kamu mengenal, kamu juga harus bisa memanfaatkan fitur tersebut. Nah, kemudian berikutnya, kompetensi yang harus kamu pahami adalah mengenal bagaimana perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi berfungsi. Nah, ini pengetahuannya. Nah, setelah kamu mengenal, nanti kamu juga harus bisa bagaimana menghidupkan, memakai, dan mematikan piranti tersebut. Berikutnya, menjelaskan macam-macam interaksi pengguna dengan piranti melalui antarmuka standar. Terus dilanjut dengan KD 3.4.1 mengenal data berupa teks, angka, dan hasil perhitungan rumus yang dibuat dan disimpan dengan menggunakan aplikasi lembar kerja. KD 3.4.1 ini diikuti dengan KD keterampilan merancang dan membuat sebuah lembar kerja yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, berikutnya adalah KD 3.4.2 ini yang terakhir nih, mengenal konsep penyimpanan dan tampilan data dan perbedaan format penulisan dibandingkan dengan format penyimpanan data.
Ini nanti KD keterampilannya menginterpretasi data dari sebuah lembar kerja. Mungkin kalau masih berupa KD seperti ini kalian masih bingung ya. Piye yang dipelajari apa? Nah, dari KD uraian KD ini tadi kita bisa menganalisis bahwa materi yang akan kamu pelajari di semester 1 itu diantara tentang fitur dasar piranti elektronik, fitur dasar aplikasi pemroses data angka dan presentasi, perangkat keras dan sistem operasinya, aplikasi lembar kerja pemroses angka, dan yang terakhir adalah sistem penyimpanan data. Nah, kelima, bab ini harus kita selesaikan di 1 semester ini. Kalau 1 semester itu ada 6 bulan, yang 1 bulan dipakai untuk ujian bersama dan lain-lain, maka kita punya 5 bulan untuk menyelesaikan kelima materi ini, sehingga kira-kira ya 1 bulan selesai 1 materi. Di akhir sebuah materi nanti akan ada selalu penilaian, ada assessment, maka kalian harus mempersiapkan diri buat catatan setiap pertemuan kita, meskipun itu nanti daring ataupun tatap muka. Kalau berupa daring seperti ini, Ibu akan menerangkannya ya seperti ini. Ibu buat video pembelajaran, Ibu terangkan materinya, nanti kalian simak dengan memutar videonya. Kalau ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan ke Ibu lewat Wapri ya, lewat WA ya. Kemudian untuk tugas nanti Ibu bagi di Google Classroom. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Classroom dan bagaimana cara menggunakan piranti yang lain misalkan seperti Zoom atau Google Meet, nanti Ibu bagi tutorialnya. Baiklah anak-anak, Ibu rasa untuk pertemuan kali ini dulu materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian mulai mencari informasi tentang materi yang akan kita pelajari, sehingga nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, kalian sudah familiar dengan materi yang akan kita pelajari. Semoga apa yang Ibu uraikan hari ini bermanfaat bagi kalian, terutama bagi Ibu sendiri, dan semoga itu membawa keberkahan bagi kita semua. Ingat selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Semoga kita semua dilindungi Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.